Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Adola dengan NPM 201007012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas surveillance kesehatan masyarakat dengan pembahasan screening dengan dosen pengampu Dr. Nova Arikman SKM MKes. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan dengan disertai contoh apa yang dimaksud dengan screening. Screening adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis yang belum jelas dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan atau penyakit. Contoh dari screening ini yaitu mamografi, yang tujuannya mendeteksi kanker mamae. Dan yang kedua yaitu pap smear untuk mendeteksi kanker serviks. Dan yang ketiga pemeriksaan tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi. Yang keempat pemeriksaan reduksi untuk mendeteksi diabetes mellitus. Yang kelima yaitu pemeriksaan urin untuk mendeteksi kehamilan. Dan yang terakhir pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram untuk mendeteksi penyakit jantung. Dan selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan dari pelaksanaan screening. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi dini penyakit. Yang maksudnya yaitu yang terdapat pada orang yang tampak sehat tapi mungkin menderita penyakit, atau population risk atau populasi yang memiliki resiko. Contohnya yaitu penyakit tidak menular, yaitu seperti kanker yang memiliki masa inkubasi yang sampai bertahun-tahun. Dan yang kedua, dengan ditemukannya penderita tanpa gejala sehingga dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya dan tidak menjadi sumber penularan epidemik sehingga dapat dihindari. Dan yang ketiga, tujuan dari pelaksanaan screening itu yaitu mencegah meluasnya suatu penyakit karena kita sudah melakukan deteksi dini atau deteksi lebih awal. Dan yang keempat, mendidik masyarakat agar memeriksa diri secara teratur. Dan yang terakhir, memberikan keterangan epidemiologis tentang sifat dari penyakit yang didiagnosa, yang mana di dalamnya terdapat frekuensi atau natural history of disease. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip-prinsip uji screening. Yang pertama yaitu prinsipnya melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap mempunyai risiko tinggi menderita penyakit dan bila hasil negatif maka dianggap sebagai orang yang tersebut tidak menderita penyakit. Dan apabila hasilnya positif maka dilakukan pemeriksaan diagnostik, yang mana pemeriksaan yang biasa digunakan untuk uji tapis dapat berupa pemeriksaan laboratorium atau radiologis, yang misalnya pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan radiologi untuk uji screening atau uji tapis tuberkulosis. Pemeriksaan tersebut harus dapat dilakukan yang pertama dengan cepat dan dapat memilah sasaran untuk periksaan lebih lanjut. Dan yang kedua, tidak mahal. Dan yang ketiga, mudah dilakukan oleh petugas kesehatan. Dan yang terakhir, tidak membahayakan yang diperiksa maupun yang memeriksa. Atau tidak dapat menularkan dan tidak membahayakan. Lanjut pada soal yang keempat, menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan nilai prediktif dalam screening. Nilai prediktif dalam screening adalah suatu nilai peramalan atau menentukan besarnya penderita masalah kesehatan atau besarnya kemungkinan sakit terhadap suatu hasil tes. Contohnya yaitu nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif dalam penentuan angka penderita kanker serviks.
Yang selanjutnya yaitu soal terakhir, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh macam-macam nilai prediktif dalam screening. Yang pertama yaitu nilai true positif, yang mana maksudnya adalah menunjuk pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasilnya benar juga positif pula. Contohnya yaitu pasien diabetes yang hasil screeningnya positif dan dia benar-benar sakit. Dan yang kedua yaitu macam-macam screening false positif. False positif maksudnya menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit, tetapi tes menunjukkan hasil yang positif. Contohnya yaitu pasien diabetes yang hasil screeningnya positif akan tetapi dia tidak sakit. Dan yang ketiga yaitu true negatif. True negatif maksudnya menunjukkan banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tesnya negatif pula. Maksudnya contoh seorang pasien melakukan tes diabetes yang hasil screeningnya negatif dan dia benar-benar tidak sakit. Dan yang terakhir yaitu false negatif yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya penderita penyakit tetapi hasilnya negatif. Maksudnya yaitu hasilnya itu salah. Contohnya seorang pasien melakukan tes diabetes yang hasil screeningnya negatif akan tetapi dia tidak sakit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.